Halo guys, kali ini Matrix STB Matrix Apple HD yang warna merah, yang kardusnya kira-kira seperti ini. Ini ada update software baru lagi, update software yang terbaru. Untuk saat ini software yang terbaru adalah versi 2.6.1. Dan untuk kali ini saya akan berikan untuk tutorialnya tentang cara update firmware STB Matrix Apple HD DVB-T2 yang warna merah. Update-nya via USB flash disk. Untuk STB-nya seperti ini bentuknya. Dan di sini juga disiapkan flash disk. Untuk flash disk ini sudah saya isikan, sudah saya kopikan untuk file firmware yang terbarunya. Ini sudah saya copy di sini. Dan untuk flash disknya ini diusahakan jangan terlalu banyak isinya, atau lebih baik dikosongkan saja, tidak harus diformat. Nanti tujuannya adalah agar pencarian filenya menjadi lebih mudah. Untuk flash disknya ini bisa langsung ditancapkan saja. Di depan bisa, di belakang juga bisa. Sama saja. Untuk yang saat ini saya contohkan yang ditancapkan di depan. Untuk yang pertama di sini dilihat dulu informasi. Nah, ini dia. Ini masih versi 2.6.0 pada versi yang sebelumnya ini. Dan pada saat video ini dibuat, untuk upgrade firmware lewat internet ini masih belum bisa. Kalau lewat USB ini sudah bisa. Dan untuk file firmware-nya nanti akan link file firmware-nya untuk yang ingin download nanti akan saya cantumkan di komentar. Jadi nanti silahkan dicek di komentar. Untuk yang belum bisa download, silahkan belajar untuk download dulu, agar nanti tidak ada komentar yang mengatakan bahwa linknya tidak bisa di-download atau filenya tidak bisa di-download. Jadi seperti itu ya. Untuk yang sebelumnya itu saya sangat sering sekali yang berkomentar bahwa link tidak bisa di-download atau filenya tidak bisa di-download. Itu sebenarnya adalah penggunanya belum bisa untuk mendownload. Untuk linknya itu bisa di-download. Hanya saja nanti teman-teman bisa mendownloadnya atau tidak. Untuk yang belum bisa silahkan belajar dulu, bisa cari-cari informasinya di internet. Oke, langsung saja. Untuk cara upgrade-nya, di sini menuju ke upgrade, ini. Klik OK. Nah, di sini dipilih untuk yang USB upgrade. Klik OK. Nah, jenis upgrade di sini tetap USB upgrade. Nah, ini USB upgrade. Selanjutnya pada bagian, untuk bagian ini perlu saya jelaskan dulu. Kalau ini dipilih yang semua, ini artinya semua sistem, baik aplikasi maupun data pengguna itu di-upgrade semua atau di-flash semua. Namun bila ingin untuk data-data pengguna tetap ada, untuk data pengguna itu misalnya seperti channel siaran TV, terus password WiFi, terus kode pos dan sebagainya, itu artinya data-data yang dimasukkan itu agar tidak hilang, maka di sini dipilih yang diupdate pada bagian ini hanya aplikasi saja. Atau di sini kalau ingin update pengguna, di sini juga bisa pilih pengguna, namun ini sangat jarang sekali dipilih. Biasanya yang dipilih adalah semua atau aplikasi. Nah, di sini
saya pilih untuk aplikasi. Tujuannya adalah agar semua data penggunanya tidak hilang atau tetap ada. Untuk yang dipilih aplikasi, ini berlaku hanya untuk firmware yang ori, yang sebelumnya, yang saat ini original dari vendor, lalu di-upgrade lagi ke firmware original juga dari vendor. Itu bisa. Namun kalau firmware yang sebelumnya itu sudah hasil edit atau hasil rekayasa sendiri, maka ini tidak bisa, pilih aplikasi saja, maka harus dipilih semua. Kalau misalnya ini dipilih semua, maka untuk proses upgrade-nya, ini USB dongle atau USB bagian WiFi-nya ini harus dicabut. Ini harus dicabut dulu, atau kalau tidak dicabut juga bisa, hanya saja setelah proses upgrade selesai, ini dicabut dulu, lalu di-restart ulang STB-nya, lalu ini ditancapkan lagi. Mengapa demikian dicabut dulu? Tujuannya adalah terkadang ada kendala WiFi-nya tidak bisa connect. Tidak bisa connect ke WiFi. Tidak bisa connect ke sinyal WiFi. Kemarin banyak pertanyaan seperti itu, mengapa setelah upgrade WiFi-nya tidak bisa terkonek? Nah, inilah alasannya, karena ini tidak dicabut. Maka ini harus dicabut dulu. Kalau dipilih semua. Namun di sini bila dipilih hanya aplikasi, untuk WiFi dongle-nya ini tidak dicabut, tidak masalah. Oke, jadi seperti itu ya. Di sini dipilih aplikasi. Selanjutnya ke bawah di sini untuk jalur file. Ini tekan OK. Di sini untuk mencari file firmware yang akan di flash atau yang akan diisi ke STB. Di sini untuk firmware yang terbaru adalah versi 2.6.1 R675. Ini yang dirilis pada tanggal 25 Agustus tahun 2022. Setelah ini klik OK. Lalu ke bawah di sini mulai tekan OK. Nah, ini untuk proses flash atau proses upgrade-nya ini sudah berjalan. Di sini ini sudah berjalan. Warna biru ini terus bergerak ke kanan, nanti akan sampai full. Ini sudah berjalan, dan saat proses ini berjalan, ini tidak boleh terjadi pemadaman listrik atau jangan putus listrik. Karena bila terjadi pemadaman listrik saat proses upgrade seperti ini, efeknya akan menjadikan gagal upgrade. Untuk efek dari gagal upgrade itu sendiri adalah bisa menyebabkan mode on atau ngeblank, atau hanya muncul logo saja seperti yang baru saja, logo matriks yang seperti barusan itu tadi, atau hanya muncul logo matriks yang warna merah seperti ini saja. Karena sistem bootingnya tidak komplit. Sistem boot yang awal itu namanya boot itu tidak komplit. Belum sempurna atau belum sempurna. Nah, namun bila teman-teman mengalami kendala bahwa firmware-nya rusak ataupun IC-nya rusak, di Pikom Ludo Blitar juga melayani pembelian atau pengisian IC yang sudah diisi. Bisa membeli IC yang sudah diisi di Pikom Ludo Blitar. Di Pikom Ludo Blitar melayani pengisian IC untuk berbagai jenis elektronik. Semua elektronik bisa, jadi tidak hanya STB saja. Oke, ini tadi sudah masuk ke menu. Sekarang ini dicoba ke informasi. Nah, ini dia. Di sini untuk versi firmware-nya sudah berubah. Versi 2.6.1 R675 spasi 32036 spasi 0. Nah, ini dirilis pada tanggal 25 Agustus tahun 2022. Dan di sini untuk tanggal, jam, dan alamat IP untuk internet WiFi di sini tetap ada.
karena ini tadi hanya saya upgrade untuk aplikasi saja, data pengguna tidak. Kalau misalnya tadi dipilih semua, maka untuk alamat IP-nya yang atas di sini menjadi 000 karena belum kembali ke setelan pabrik, belum terkoneksi ke internet. Karena ini tadi yang saya upgrade hanya aplikasi saja, maka di sini data penggunanya tetap aman, tetap sama seperti yang sebelumnya. Untuk password WiFi tetap ada. Dan di sini untuk pertama untuk update-nya, di sini ada penambahan fitur. Apa saja fiturnya? Pertama dilihat dulu untuk fiturnya, di sini menuju ke app. Untuk menuju ke app atau aplikasi bisa masuk lewat ikon menu yang ada di sini, ataupun bisa juga menuju ke remote. Ya, di sini menuju ke app yang ada di sini, klik OK. Nah, ini dia yang baru. Mulai yang paling atas di sini ada Apple TS atau Applet. Di sini saya klik OK. Nah, ini dia tulisannya online. Geser ke kanan, di sini ada YouTube, YouTube Kids, WTV, TikTok, video, view. Nah, ini ada tambahan view. Terus geser ke kanan lagi, pada halaman kedua ini. Selanjutnya ada Dailymotion, ada Vimeo. Jadi semakin komplit ya ini untuk fitur-fitur yang ditambahkan semakin banyak. Ke bawah di sini ada view. Nah, untuk view isinya seperti ini. Ini ada banyak video drama ataupun film. Ada banyak sekali di sini. Ini saya coba satu saja. Apakah ini akan lancar? Orang dah benci kau. Benci? What? You boleh dapat sisi. Oke, ini tampaknya lancar. Akan kubu. Kalau aku dapat Aisyah, siapa dapat Android aku? Rolling. Oke, sangat lancar sekali. Dan selanjutnya untuk di bawahnya di sini ada pengaturan DVB IP. Isinya seperti ini bisa diatur-atur sendiri sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Lalu di bawahnya di sini ada WTV. Nah, ini WTV, saya coba dulu. Apakah ini juga akan lancar? Ya, tampaknya ini cuma berputar-putar saja, hanya loading. Ini saya coba dulu untuk video yang lainnya. Apakah sama? Apakah sama atau tidak? Ini dicoba dulu. Oke, ini untuk video yang lainnya lancar. Jadi mungkin itu tadi hanya video tertentu saja yang tidak lancar atau kurang lancar. Lanjut ke MeTube.
Ini coba cek di YouTube apakah lancar. Hari yang membosankan. Oke, ini untuk YouTube-nya Siang hari yang tampaknya lancar Nino jaya, yang merasa sangat lancar-lancar bosan, saja. berjalan-jalan. Lanjut ke YouTube. Hai. Oke, untuk YouTube-nya juga lancar. Lalu ke Facebook Game. Apakah ini juga akan lancar? Ya, untuk Facebook Game ini tampaknya ada buffering seperti yang sebelum-sebelumnya. Mungkin buffernya untuk Facebook Game ini lebih berat. Seperti yang dulu untuk Facebook Game ini juga kurang lancar, macet-macet, buffering terus. Mungkin ya saat ini masih sama saja. Selanjutnya di bawahnya ada IPTV. Kalau untuk IPTV ini tentunya atau pastinya lancar. IPTV itu asalkan untuk filenya bisa terbuka itu pasti lancar. Selanjutnya di sini ada cuaca. Nah, ini cuaca cek di Sutojayan. Sutojayan, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Untuk cuacanya hari ini adalah hari Minggu, tanggal 28 Agustus tahun 2022. Cuaca, kelembapan 82, visibilitas 16 km, angin es at 30 km per jam, tekanan 1007 kPa. Untuk suhunya 23 derajat Celcius. Untuk kisaran suhu 19 sampai 27 derajat Celcius. Untuk Sutojayan atau alamat-alamat di daerahnya teman-teman itu bisa ditambahkan sendiri. Untuk bawaannya di sini hanya ada 32 tempat, dan punya saya di sini ada 33 karena ini sudah saya tambahkan sendiri. Untuk menambahkannya gampang saja, tinggal pencet tombol hijau yang ada di remote. Ini tombol hijau di sini, tombol hijau artinya tambah, itu bisa ditambahkan. Selanjutnya ke bawah menuju ke video. Cek dulu videonya di aplikasi video di sini. Apakah lancar? Ya, tampaknya ini untuk video, aplikasi video lancar, tidak buffering, tidak macet, tidak ada kendala sama sekali. Selanjutnya ke bawah di sini ada TikTok. Cek dulu ini TikTok apakah lancar. Oke, TikToknya sangat lancar dan gambarnya juga oke. Selanjutnya ke YouTube Kids. Cek untuk YouTube Kids apakah ini juga lancar.
Oke, untuk YouTube Kids ini juga sangat lancar. Selanjutnya yang bawahnya di sini ada DMP. Nah, untuk DMP isinya seperti ini. Ini bisa dicoba sendiri. Di sini ada DLNA player, ada all video, audio, gambar. Bawahnya lagi ada DMR isinya. Oke, seperti itu. Bawahnya lagi ada micast. Nah, micast isinya seperti ini. Untuk namanya di sini ada Apple DVB T2, ini juga bisa diganti. Tinggal klik OK saja. Di sini ada panduan ganti nama. Dan untuk micastnya ini sudah support, sudah mendukung dari Android versi 5.0 ke atas dan juga sudah mendukung iOS 9.0 ke atas. Minimal iOS untuk iOS adalah versi 9.0 dan untuk Android versi 5.0. Dan habis. Oke, jadi seperti itu ya guys. Yang suka dengan video ini silahkan klik tanda jempol ke atas. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel Pikom Lodaya Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Pikom Lodaya Blitar. Sekian, terima kasih. Thank you.